Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mengawali khutbah kita pada hari ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surganya bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting, karena hal ini berkaitan dengan hal yang dapat menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surganya atau bahkan menjerumuskan ke dalam nerakanya. Hal tersebut tidaklah lain melainkan lisan. Hal tersebut tidaklah lain melainkan lisan kita. Berbicara tentang lisan, lisan merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat penting, karena lisan seorang hamba dapat menyebabkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau dapat menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan seorang hamba yang senantiasa terjaga dapat mengantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah," kata Rasulullah. Barang siapa yang dapat menjaminkan bagiku, ia bisa menjaga ma baina lihyaihi, yaitu lisannya, wa ma baina rijlaihi, yaitu kemaluannya, atman lahul jannah, maka aku akan jaminkan baginya surga. Ini menunjukkan bahwasanya lisan seorang hamba yang terjaga dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan lisan juga seorang hamba dapat melakukan amalan-amalan yang Allah ganjar dengan pahala yang besar, dan dengan pahala yang besar ini dapat menyebabkan ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama yang dapat dilakukan oleh lisan seorang hamba yaitu berzikir, bertahmid dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard." Kesucian sebagian dari iman, walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, dapat memenuhi langit dan bumi. Dan dengan lisannya seorang hamba dapat melakukan hal ini. Amalan berikutnya yang dapat dilakukan oleh seorang hamba dengan lisannya yaitu membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihah." Barang siapa yang membaca satu huruf, kata Rasulullah, dari kitabullah, falahu hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihah, baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harf." Aku tidak katakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf,
walam satu huruf, dan mim satu huruf. Bagaimana ketika seorang hamba membaca alif lam mim, ia mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau dia membaca satu halaman, satu lembar, atau satu juz? Dan dengan lisan seorang hamba dapat melakukan hal tersebut. Amalan berikutnya yang Allah ganjar dengan pahala yang besar yang dapat dilakukan oleh seorang hamba dengan lisannya, yaitu mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Adakah satu perkataan yang lebih mulia, yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak kepada jalan Allah dan ia melakukan amal soleh? Dan dengan lisannya juga seorang hamba dapat melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika lisan seorang hamba yang terjaga dapat mengantarkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka begitupun sebaliknya, lisan yang tak terjaga dari seorang hamba dapat mengantarkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Muaz, "Kuffa 'alaika hada." Wahai Muaz, jagalah lisan. Kemudian Muaz bertanya, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi." Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihisab dengan apa yang kita katakan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sakilatka ummuk wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Celakalah engkau wahai Muaz, betapa banyak manusia yang masuk neraka dalam keadaan wajahnya tersungkur. Itu semua disebabkan oleh lisan-lisan mereka yang tak terjaga. Ini dalil bahwasanya lisan yang tak terjaga dapat menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan lisan juga seorang hamba dapat jatuh ke dalam perkara dosa besar. Di antara dosa besar yang dilakukan oleh lisan yaitu berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Sesungguhnya kebohongan akan mengantarkan seorang hamba ke dalam keburukan, dan setiap keburukan akan mengantarkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang berikutnya yang dapat dilakukan oleh lisan seorang hamba yaitu namimah, mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba ini sungguh buruk orangnya. Kenapa? Karena ia terkadang datang kepada kita dengan berwajah manis, berjubahkan nasihat. Akan tetapi betapa banyak dengan perkataannya seorang istri membenci suaminya, seorang anak membenci bapaknya, seorang murid membenci gurunya, seorang teman membenci temannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Enggak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dan dengan lisan seorang hamba dapat terjerumus ke dalam dosa besar ini. Dosa besar yang terakhir yang seorang hamba dapat tergelincir karena lisannya yaitu al-ghibah, menjelek, menggunjing saudaranya di belakangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman,
jauhilah perbanyak prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan kalian janganlah saling mencari kesalahan saudara kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah, dan janganlah kalian saling menggibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah di antara kalian, adakah di antara kita yang mau makan bangkai saudaranya sendiri, yang mana ia merasa jijik dengan hal tersebut? Adakah di antara kita? Dan orang-orang yang menggibah saudaranya itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ia Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa yakum jami'an. Sungguh beruntung seorang hamba yang bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba akan mengatakan satu perkataan yang hal tersebut mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Ia tidak menganggap satu kalimat itu penting karena cuma satu kalimat. Akan tetapi dengan satu kalimat yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u biha darajat, dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merugi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya dari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelanjutan hadisnya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi bihi fin nari jahannam. Sesungguhnya seorang hamba akan mengatakan satu perkataan yang perkataan itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Ia tidak pernah menganggap satu kalimat itu penting. Akan tapi satu kalimat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dapat mengantarkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya dan dapat menjaga lisan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya wahidatan sallallahu biha asra. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.